Film ini berjudul A Good Day to Die Hard yang dirilis tahun 2013 yang menceritakan tentang seorang polisi senior John McClane yang mencari putranya. Ketika ketemu ternyata adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan tugas. Tapi karena McClane tidak tahu, akhirnya muncul permasalahan baru yang kemudian harus mereka selesaikan bersama. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Cerita film ini diawali berita di media tentang Yuri Kamarov. Selanjutnya scene berganti di sebuah penjara di mana Viktor Chagarin menemui Yuri dan mengancam Yuri untuk menyerahkan berkas rahasia. Viktor mengancam bahwa ia bisa mengatur semua persidangannya. Hal itu kemudian membuat para anggota CIA di kantor bersiaga. Di tempat lain seorang perempuan turun dari motor, dan di tempat lain lagi seorang pria berjalan masuk ke klub malam melalui jalan belakang. Pria itu membunuh seseorang di dalam klub malam itu sambil mengatakan bahwa itu salam dari Yuri Kamarov. Di tempat lain McClane sedang latihan menembak. Temannya datang dan memberitahu bahwa anak Clane sedang dipenjara di Rusia. Esoknya McClane lalu berangkat ke Rusia untuk menemui anaknya. John McClane telah sampai di Rusia. Ia terjebak macet dan bertemu sopir taksi yang baik hati. John tak perlu membayarnya hanya karena John memuji dan mendengarkan sedikit nyanyiannya. John lalu berjalan menuju ke pengadilan karena jalanan terlalu macet. Di pengadilan, Jack bersama Yuri masuk ke pengadilan, sedangkan di luar, John berjalan menuju pengadilan melewati para pendemo. Sedangkan di dalam sebuah mobil terlihat seseorang sedang mempersiapkan peledak. Kemudian ia menekan remote peledaknya, ledakan pun terjadi. John yang dekat dengan itu sampai terpental akibat ledakan itu. Jack yang di dalam kemudian menolong Yuri dan membawanya keluar. Para kawanan yang meledakkan tempat itu kemudian masuk untuk mencari Yuri. Mereka tak berhasil menemukannya. Lalu terlihat seorang perempuan yang memerintahkan untuk menangkap Yuri hidup-hidup. Jack mengajak Yuri menaiki sebuah mobil. Karena Yuri menanyai siapa dia, maka ia menjawab bahwa ia adalah teman Yuri. Ketika Jack mau pergi dari tempat itu, tiba-tiba John menghadangnya. Jack sangat terkejut dan hanya terdiam. Yuri yang melihat itu kemudian turun dari mobil, sedangkan John masih meminta kepada Jack untuk turun sambil berteriak. Kawanan orang yang mencari Yuri tadi mendengar teriakan John lalu menembaki mereka. Karena terdesak dan emosi, Jack mengancam John dengan pistol lalu pergi dari tempat itu. Sedangkan John masih di tempat itu dan tak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu John ikut mengejar dengan mobil truk yang ada di dekat situ. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jack berusaha menghubungi bantuan tapi operasi dibatalkan karena Jack terlambat melakukan misinya. Ia begitu kesal lalu mengumpat dan menyalahkan John. Karena dibuntuti John terus-menerus, Alec pun kesal dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak John. Tembakan mereka tidak mengenai John tapi membuat mobilnya menabrak hingga berguling-guling.
John yang selamat kemudian mengambil kendaraan dari orang yang melintas dengan paksa. Para penjahat berhasil mengejar Jack tapi John pun berhasil mengejar mereka. Para penjahat menabrak Jack tapi mereka juga ditabrak John dari belakang hingga Jack berhasil kabur dari kejar-kejaran itu. John berhasil membuat para penjahat itu kecelakaan. Para penjahat yang masih selamat kemudian menembaki orang dengan sangat marah. John mengalihkan perhatiannya, dan mereka pun akhirnya menembaki John. Jack yang tadinya pergi akhirnya kembali lagi karena ingat akan John. Lalu Jack datang dan menyelamatkan John. Mereka akhirnya tiba di suatu tempat. Di situ John baru tahu bahwa Jack adalah mata-mata agen CIA. Misi Jack adalah menyelamatkan Yuri dari Cagarin, dan meminta Yuri menyerahkan berkas rahasia agar mereka bisa membantu Yuri. Yuri mau menyerahkannya dengan syarat diselamatkan bersama putrinya. Yuri lalu menghubungi putrinya untuk bertemu, tapi tiba-tiba ada tembakan dan rekan Jack terbunuh dalam serangan itu. John lalu mengambil senapan mesin dan menembaki para penyerang itu. Mereka berhasil lolos tapi Yuri terluka. Jack masih kesal dengan John. Saran John pun tidak didengar oleh Jack. John jadi penasaran dengan Yuri karena ada orang yang ingin membunuhnya. Jack menjelaskan bahwa Yuri punya berkas yang bisa membuat Cagarin ditangkap, maka dari itu Jack ditugaskan untuk melindunginya. Jack merasa ia harus menyelesaikan misinya. Lalu mereka berangkat ke hotel di mana Yuri akan menemui putrinya. Ketika Jack sedang mengecek keadaan sekitar, John berbincang dengan Yuri, bahwa John dulu terlalu sibuk bekerja hingga lupa memberikan waktu untuk Jack. Jack datang dan mendengar itu, kemudian mereka berangkat ke atas. Jack meminta kerjasama kepada Yuri agar bisa sampai atas. Tapi ternyata John lebih berpengalaman untuk melalui itu. Kemudian mereka ke atas naik lift. Mereka sampai ke atas dan bertemu putri Yuri. Yuri lalu mencari kunci untuk membuka tempat penyimpanan berkasnya nanti. Tapi di situ John merasa curiga karena Irina putri Yuri cepat sampai di tempat itu dan mengaku lewat bundaran dekat pengadilan. Padahal setahu dia bundaran itu selalu macet. Ketika Yuri berhasil mengambil kuncinya, Alec dan teman-temannya datang. Di situ Irina berkhianat dan menyandera Yuri hingga akhirnya John dan Jack menyerah. Irina pergi membawa ayahnya sedangkan Alec mengikat John dan Jack. Mereka menyiksanya tapi John dan Jack berhasil meloloskan diri. Baku tembak tak terhindarkan. Alec mengalami kekalahan dan kabur naik helikopter. Karena tak terima mereka kembali dan menembaki John dan Jack dari helikopter, John dan Jack berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke bawah. Di helikopter Alec telepon dengan Cagarin,
Cagarin meminta Alec membunuh Yuri jika sudah mendapatkan berkas rahasianya. Di tempat lain Jack terluka dan kehabisan ide. Karena Cagarin dan orang-orangnya berbahaya, maka John mengajak Jack untuk mengejar dan membunuh mereka, dan Jack pun setuju. Kemudian John membantu mencabut benda yang menancap pada perut Jack. Lalu mereka berangkat dengan mencuri sebuah mobil yang berisi banyak senjata. Jack mengetahui itu karena para gangster meninggalkan senjatanya di mobil karena mereka tidak boleh membawa senjata jika masuk tempat hiburan. Di tempat lain kawanan Irina sampai di tempat Yuri menyimpan berkas itu. Mereka harus memakai baju anti radiasi agar tak terkena radiasi yang berbahaya. Sementara itu John dan Jack juga telah sampai tempat itu. Di situ John meminta maaf karena tidak sengaja menghancurkan rencana Jack. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Jack. Di tempat lain kawanan Irina telah sampai di ruang berkas itu disimpan. Ternyata di dalam isinya adalah uranium yang berharga miliaran dolar. Irina kemudian menyemprotkan gas tertentu untuk menetralisir radiasi sehingga mereka bisa membuka helmnya. Di situ tiba-tiba Yuri membunuh Alec. Ternyata Yuri telah merencanakan semuanya. Yuri juga menghubungi Cagarin yang sedang berada di lokasi pijat dan juga terbunuh di situ. Tiba-tiba John dan Jack datang. Yuri yang mengetahui itu langsung pura-pura lemah. John yang telah berpengalaman langsung mencurigai Yuri. Yuri berusaha meyakinkan Jack tapi Jack lebih mempercayai John. Dan akhirnya Jack menangkap dan membawa Yuri keluar. Irina yang di luar kemudian ke dalam dan berusaha menyelamatkan ayahnya. Yuri berhasil lepas dari John dan Jack dan ia kabur ke atas. Lalu John meminta Jack untuk mengejar Yuri sedangkan John mengejar Irina yang berada di helikopter. John berhasil masuk ke helikopter itu tapi tak bisa masuk di area pilot. Kemudian ia mengemudikan keluar mobil yang ada di dalam helikopter itu. Ia pun terjatuh bersama mobilnya dan helikopter itu jadi tak terkendali. Jack yang tadi mengejar Yuri berhasil menangkapnya. Ia mendorong Yuri hingga terjatuh dan menghantam baling-baling helikopter Irina. Irina yang melihat itu kemudian marah dan ingin menembaki John dan Jack. Tapi karena amunisinya habis kemudian ia menabrakkan helikopternya untuk membunuh John dan Jack. John dan Jack berhasil melompat ke kolam renang yang akhirnya mereka selamat.
dan film ini pun selesai.